ulama'i masih mungkin. Nah, artinya rombongan. Ya. Tapi itu pun karena tawadhu'nya ulama-ulama Nahdlatul Ulama tidak menyebut sebagai ijtihad. Ya. Tidak menyebut sebagai ijtihad. Karena tawadhu, seperti tawadhu'nya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada adalah Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawadhu'nya Imam Ubaidillah tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena ada orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Ya. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarahi, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi ya, yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin. Ini bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apa itu Al-Ghuror ya, atau Asul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, terima kasih banyak kami ucapkan kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang setia dengan channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video dari Rois Suriah, bahwa di dalam cuplikan video tersebut Rois Suriah PBNU itu mengatakan bahwa Ubaidillah atau Abdullah, yang nama aslinya itu Abdullah, karena ketawaduan beliau terus ditaswir menjadi Ubaidillah. Dan di dalam statement Rois Suriah tersebut beliau menyebutkan bahwa cuma di Indonesia nama Ubaidillah dijadikan bulian, dijadikan bulan-bulanan, kan gitu tuh. Terus banyak fitnah, kan gitu tuh. Ini sebenarnya ini menurut kami biasa, tanpa mengurangi rasa takzim kami kepada beliau sebagai Rois Suriah PBNU. Ini ada sanggahan atau bantahan dari Gus Jazuli. Kita dengarkan bersama-sama bagaimana Gus Jazuli membantah statement atau pernyataan dari Rois Suriah PBNU. Kita dengarkan bersama-sama. Karena apa? Karena ketika kita itu menelaah kitab-kitab nasab mulai dari abad ke-4 Hijriah, ke-5 Hijriah, ke-6 Hijriah, ke-7 Hijriah, ke-8 Hijriah, sampai ke-9 Hijriah, tidak ada ulama-ulama nasab yang muktamad yang menyebutkan Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Dan tentu pertama kali yang menjadi tokoh yang mengklaim bahwasanya Ubaidillah ini adalah Abdullah, yang namanya itu disebut di dalam kitab As-Suluk, itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dan apa yang saya sampaikan di sini tidak hanya kesimpulan yang saya simpulkan, tetapi ini adalah pengakuan dari beberapa tokoh-tokoh, misalnya dari Ba'alawi sendiri ya, seperti Abdullah bin Abdurrahman bin Faqih. Kemudian ada Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi, murid dari Abdullah bin Abi Al-Haddad. Kemudian juga siapa Saleh Al-Hamid di dalam Tarikh Hadramut. Kemudian juga kalau kita telaah dan telusuri kitab-kitab nasab Ba'alawi, mulai dari kitab Syamsul Dhahirah ya, ataupun yang lainnya, itu semuanya mengarah kepada apa? Mengarah kepada kutipan yang berasal dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran ya, yang tentu penjelasan ini tidak perlu panjang lebar ya, lantaran memang dalam konten-konten saya yang sebelumnya itu sudah membahas secara detail mengenai hal ini ya, baik itu Ar-Raudhul Jali ya, baik itu kitab-kitab nasab di abad ke-10, 11, 12 sampai 13 sampai 14 Hijriah, itu juga sudah saya jelaskan. Yang pada intinya adalah ya, saya menilai bahwa Rois Am ini sama sekali tidak
menelaah dan tidak meneliti kitab-kitab nasab secara detail. Padahal pembahasan beliau itu mengenai ijtihad loh. Dan ijtihad itu terbuka sampai kapanpun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu siapa yang buka, sehingga ada yang menutup. Ya, beliau berbicara mengenai ijtihad. Dan kriteria dari seorang ulama itu tidak boleh. Kami sepakat atas sanggahan atau bantahan dari Gus Jazuli terhadap statement PBNU, Rois Suriah PBNU. Karena itu yang mempubliskan nama Abdullah atau Ubaidillah sebagai anaknya Sayyid Ahmad bin Isa itu adalah golongannya mereka sendiri, yakni golongan para Pahlawi, yakni Habib Ali Asyakron, yang mana di kitab-kitab nasab mulai abad pertama sampai abad 9 awal, Habib Ali Asyakron ini kan 9 akhir, abad 9 akhir. Ini tidak ada ulama-ulama ahli nasab yang menyebutkan nama Ubaidillah sebagai anaknya Sayyid Ahmad bin Isa. Dan ini menjadi perhatian tentunya bagi ahli-ahli nasab. Makanya kami sepakat apa yang disampaikan Gus Jazuli, mungkin ini bahwa Rois Suriah PBNU ini belum pernah membaca. Dari statement beliau kan kita semua mendengarkan bahwa yang disebutkan kitab-kitab yang disebutkan oleh Rois Suriah PBNU ini kan kitab Al-Hurur, itu kita semua kan sudah maklum bahwa itu karangannya dari Pak Alawi, kan tidak berimbang. Maksudnya tidak berimbang itu begini loh, kita semua kan tentunya sudah maklum bahwa menjadi habibnya Bani Palwi, menjadi habib terus menjadi keturunan Nabi, ini kan viralnya itu di media sosial. Dulu sebelum ada media sosial, ini banyak ya yang tidak tahu Habib itu siapa, apa keturunan Nabi, itu tidak ada yang tahu, diviralkan. Terus bahkan menjadi seorang wali pun dari Bani Palwi itu lewat media sosial. Nah, kalau kitab yang mengangkat nama Abdullah atau Ubaidillah ini adalah dari kalangan mereka, ini kan tidak berimbang, satu pintu tok. Ya wajar lah seumpama golongannya mengunggulkan golongan mereka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mereka selalu mengunggulkan golongannya mereka sendiri. Bagaimana Habib ini mengangkat Habib itu menjadi seorang wali. Bagaimana Habib ini mengangkat Habib itu sebagai imam besar contoh. Kita semua kan sudah mengetahuinya. Makanya kami sepakat apa yang disampaikan oleh Gus Jazuli ini sesuai fakta. Ini bukan perkataan dari beliau sendiri, tapi ini dari kitab-kitab yang dikaji beliau. Dan tentunya ini menjadi perhatian kita semua. Gitu loh. Kami tidak membuli, kami tidak tidak melecehkan atau bikin nama Ubaidillah itu menjadi bulan-bulanan. Sebenarnya kalau kita cerna dari akal waras saja, ini kan nama Abdullah atau Ubaidillah itu kan masyhur. Makanya kalau istilah ilmu nahwu itu ngalam bil ghalabah. Makanya tidak usah disebutkan. Anib bin Abbasin berarti Abdullah ibnu Abbas. Anib bin Mas'udin berarti Abdullah ibnu Mas'ud, kan begitu. Kenapa harus memakai nama yang familiar? Kan gitu toh. Ini menimbulkan pertanyaan juga. Ternyata setelah ditelusuri dari banyaknya kitab, referensi, kitab-kitab mulai abad pertama, abad ke-9 awal, ini tidak ada satu kitab nasab yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa itu mempunyai anak yang bernama Ubaidillah. Anaknya cuma 3. Tidak ada yang namanya Abdullah atau Ubaidillah. Ini mungkin cukup ini, cukup. Kami tidak memfitnah atau bikin nama Ubaidillah itu bulan-bulanan, itu tidak. Ini terlalu berlebihan. Mungkin ada gosokan dari Bani Ba'alwi yang sampai ke Rois Suriah kita. Mungkin ini suudon kami, mungkin ini seperti itu. Tapi kan tidak menunggu. Ini loh yang menjadi pertanyaan, kenapa harus Rois Suriah yang menjawab? Ini kan tugasnya Robitoh Alawiyah atau Bani Palwi. Jangan dinarasikan seakan-akan kami itu tukang bully atau tukang bikin narasi hoax
bikin bulan-bulanan nama Ubaidillah atau Abdullah, kan nggak fair, menurut kami nggak fair, nggak fair. Ini nggak berimbang, permainan ini nggak berimbang. Itu saja, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.